tanah Sumatera. Barang-barangnya ada yang ketinggalan, dak. Gerak tangan kami begitu cepat, menggapai benda yang berceceran di segala penjuru ruangan, menimbulkan riuh suara yang tak henti terdengar. Ya, niat untuk pulang sudah kupersiapkan sejak awal. Setelah kejadian malam yang menyeret paksa Mas Henry untuk turut membantu kami memecahkan sebuah misteri yang tersimpan di balik sebuah kamar tak berpenghuni. Aku termenung sambil masukkan barang ke dalam tas, bahkan pertanyaan dari Mbak Tuti tak kuhiraukan. Anissa, sekali lagi, kendang telingaku seolah tertutup oleh benda asing sehingga aku tak kunjung sadar dengan panggilan Mbak Tuti. Masih terdiam, pikiranku asik menerka keadaan yang terjadi di kampung. Aku mencoba menarik sebuah garis, mengingat kejanggalan apa saja yang menimpa kami sebelum ayah tiada. Lalu bagaimana caraku untuk mencari pelaku yang tega mengirimkan sihir? Entahlah, isi kepalaku mendidih, tak kunjung menemukan kejelasan di balik sebuah permainan teka-teki ini. Bruk! Sebuah koper besar mendarat tepat di hadapanku. Suaranya mengejutkan, mampu membuatku tergugah dari lamunan. Aku segera mendongak, melihat dari mana koper itu berasal. Tatapan seorang wanita yang begitu lelah menyadarkanku. Sedari tadi, aku melupakan kehadiran Mbak Tuti yang sedang ikut membantuku. Maaf Mbak, aku ngelamun terus ya. Aku lalu buru-buru memasukkan barang terakhir ke dalam tas, kemudian bangkit sambil menggenggam kedua tangan Mbak Tuti. Wanita itu mendengus kesal. Sudah beberapa malam waktu istirahatnya diusik karena permasalahan yang terjadi di kos. Gak apa-apa, ini sudah aku masukkan semua. Kira-kira ada yang ketinggalan gak? Pertanyaan yang sama terlontar untuk kesekian kali. Aku hanya menggaruk kepala sambil memutarkan pandangan, memastikan jika saja ada barang yang tertinggal di kamar. Gak ada kayaknya Mbak, udah beres semua, ucapku sambil mengangguk mantap. Aku harus membalas kebaikan Mbak Tuti dengan cara apa? Mbak sudah banyak membantu. Wajahku tertunduk dalam di hadapannya. Rasa malu serta bersalah kini bersarang, membuatku merasa egois terhadap Mbak Tuti. Namun ia malah tersenyum manis. Wajahnya yang tampak lelah langsung tersingkir. Ia menggenggam pundaku dengan lembut. Aku itu tidak mengharapkan apa-apa dari kamu. Jangan merasa bersalah karena aku membantu. Yang terpenting sekarang itu selesaikan dulu urusanmu. Mataku segera berkaca-kaca kala mendengar ucapan dari Mbak Tuti. Iya Mbak, makasih banyak. Kini bukan hanya aku yang mengharap celah kebenaran yang belum terungkap, Mbak Tuti dan Mas Henry juga demikian. Setelah beberapa saat Mas Henry singgah di kos, kami pun berbincang banyak mengenai kondisi ayah dan ibu di kampung. Ia membenarkan dugaan nenekku yang mengarah pada pelaku pengirim sihir. Yang lain lagi, ia mengatakan padaku untuk mengingat serta menyadari kejanggalan-kejanggalan yang telah terjadi sebelum ayah tiada. Namun, semakin dipaksa aku malah lupa tentang kejadian yang menimpa, seakan ingatanku terhapus begitu saja saat aku tiba di Yogyakarta. Sama sekali, tak ada sesuatu yang tersimpan di dalam benakku. Setelahnya, aku tak banyak bicara, terus terdiam, hanya mengingat sakit parah yang ayah derita. Begitu pula dengan kecelakaan yang menimpa ibu. Sampai sekarang, aku benar-benar menginjakan kaki keluar. Sudah ditunggu Henry di gerbang. Yuk, aku bantuin bawa. Tanpa aba-aba, Mbak Tuti segera mengangkat koper, kemudian menuruni anak tangga. Sementara aku masih bergeming di sana, sesekali melihat di mana letak mobil Mas Henry terparkir. Oh, beneran udah datang. Sambil mengunci pintu, aku pun segera menyusul langkah Mbak Tuti yang sudah sampai di bawah terlebih dahulu. Entahlah, akan berapa lama waktu yang aku butuhkan di Sumatera. Aku juga tak tahu apakah akan kembali ke Yogyakarta setelah urusanku purna. Beberapa anak tangga sudah kuturuni. Halaman luas serta gerbang kos mulai tampak. Di luar, sebuah mobil hitam terparkir.
Tidak salah lagi, itu adalah mobil Mas Henry. Tersisa beberapa anak tangga yang belum kupijak, mataku bergantian tertuju pada sebuah gudang yang kami bongkar kemarin malam. Syukurlah, sudah tidak ada yang aneh lagi. Gumamku sesaat sebelum aku benar-benar menginjakan kaki di lantai 1 dari kejauhan. Kutatap seorang lelaki gagah yang baru saja keluar dari mobilnya. Ia menyadari keberadaanku yang semakin dekat dengan berjalan sempoyongan membawa tas yang cukup besar. Mas Henry segera melambai, memberikan isyarat agar aku berhenti di tempat. Ia tergesa-gesa berlari, masih dengan tangan yang diangkat. "Anissa, tunggu di situ aja. Tasnya biar aku yang bawa," pekik Mas Henry. Aku hanya bisa tersenyum menerima perlakuan ramah keduanya, padahal kami baru saja kenal. "Maaf Mas, jadi merepotkan harus jemput ke sini juga," ucapku segera setelah Mas Henry tiba. Ia dengan nafas yang terengah-engah segera mengambil alih tas yang aku genggam. "Cuma gini aja kok, gak usah minta maaf." Dengan kaki panjangnya, Mas Henry dengan cepat berjalan mendahului. Langkah mungilku sebisa mungkin menyusul Mas Henry yang hampir dekat dengan mobil. Sementara Mbak Tuti masih sibuk memasukkan barang-barang ke dalam bagasi. Ibu kos datang selang beberapa saat sebelum kami beranjak. Ia menitipkan banyak makanan serta cemilan untuk aku dan nenekku di kampung. Sambil mencium tangan ibu kos, aku menangis di hadapannya. Entah mengapa, rasanya berat meninggalkan tempat yang baru saja aku huni beberapa hari. Sikap hangat dan senyum manis mereka akan menjadi hal yang paling membekas selama aku kembali. "Ibu, makasih. Maaf kalau Anissa banyak merepotkan." Air mataku jatuh dengan sendirinya. "Sekali lagi, terima kasih." Beribu kata terima kasih terucap atas sikap serta perlakuan mereka selama beberapa hari aku di sana. Ibu kos pun ikut menangis melepas kepulanganku. Ia memeluk dengan erat bak seorang anak dan ibu. Jantung kami saling terpaut. Aku merasakan detak yang teratur merambat ke dadaku. Aku merasa memiliki keluarga lagi sekarang, meski kini harus berpisah. Perlahan pelukan tersebut lepas. Aku mengusap air mata yang membasahi pipi. "Anissa pamit. Gak tahu kapan Anissa bakal kembali, tapi semoga urusan di kampung cepat selesai." Wanita itu mengangguk pelan, wajahnya sembab seketika. Sekali lagi, ia memeluk tubuh mungilku sebelum kami pergi. "Jaga diri di sana ya. Semoga segera menemukan kebenaran. Jaga nenekmu juga." Aku terus mengangguk berkali-kali, mengingat dengan betul apa saja yang harus dilakukan dan diselesaikan. "Anissa pamit ya, Bu." "Anissa." Wajahku menoleh pada seorang wanita yang sudah menyundulkan kepala. Ya, Mbak Tuti sudah menunggu di dalam mobil bersama Mas Henry. Perlahan aku berpaling pada wanita setengah tua dengan mata yang sendu. Ia melambai sampai kami benar-benar melaju. Semakin lama, tak tampak perawakan wanita tersebut karena kami sudah melampau jauh. Aku menegakkan kepala, menatap mereka yang duduk bersampingan. Kira-kira aku bisa nggak ya? Cetukan itu keluar memecah senyap di antara kami. Mbak Tuti segera menoleh, sedangkan Mas Henry hanya melirik dari sudut matanya. "Apa yang bikin kamu mikir gitu sih, Nis?" tanya Mbak Tuti. "Aku nggak ingat kejanggalan yang terjadi sebelum ayah meninggal. Menurutku semua berjalan normal." Alisku mengkerut seraya berpikir dalam-dalam. Mas Henry yang tampak fokus dengan kemudi segera menimpali. "Ya itu karena kamu itu nggak sadar, Nis. Menurut kamu normal, tapi belum tentu nenekmu menganggap demikian." Beber Mas Henry seketika yang mengejutkanku. Mataku mendelik. Aku teringat akan sesuatu. Aku baru ingat, saat ayah meninggal, tidak ada satupun keluarga besar yang datang. Benar saja, ternyata aku baru menyadari keresahan nenek kala itu ketika tak ada satupun keluarga besar yang menampakkan diri walau sekedar untuk bersalaman. Memang keluarga kami terpencar jauh. Ada yang tinggal di Kalimantan karena pekerjaan dan di Jawa karena saudara ipar. Tersisa keluarga kecilku dan juga adik ayah yang tinggal satu pulau. Mungkin saja masih bisa dimaklumi jika mereka tak bisa berkunjung karena berbeda provinsi. Tapi aneh,
Tanteku yang berbeda desa sama sekali tidak datang sejak kami berduka, entah apa alasannya saat pemakaman ayah. Aku tak banyak ambil pusing dengan keadaan sekitar. Sampai kini aku menyadari bahwa ucapan nenek benar. Ingat itu dulu, selanjutnya pasti ada petunjuk lagi. Kalau butuh bantuan, kabari kami saja. Ucap Mas Henry lagi, aku segera mengiyakan. Namun, di sepanjang jalan aku terus terdiam memandangi layar ponsel. Tak ada perbincangan lagi di antara kami. Mbak Tuti tertidur, sedangkan Mas Henry merasa canggung untuk berbicara denganku saja. Tetapi, tak menjadi masalah. Dalam diam, aku terus memikirkan keadaan nenek di kampung. Sudah beberapa hari semenjak aku singgah di Jogja, tak ada kabar apapun yang aku terima mengenai kondisi nenek. Maklum saja, nenek tak memiliki ponsel untuk menghubungi. Jadi, kalau aku ingin memberi kabar, pastilah melalui Pak Toto, tetangga di samping rumah. Semakin dekat, akhirnya kami pun tiba di bandara. Mas Henry segera mencari tempat parkir di sela-sela mobil yang berhimpitan. Dengan lihai, ia memutar setir mencari tempat terbaik. Satu tepukan mendarat ke arahku yang membuatku sontak terkejut. Iya, kenapa mas? Astaga, aku pikir kamu tidur. Maaf, Mas Henry menahan malu, pipinya terlihat memerah. Ia menjadi salah tingkah, tapi berusaha menutupi dengan membangunkan Mbak Tuti juga. Tut, bangun, sudah sampai, bisiknya pelan. Tingkah Mas Henry menggelitik perut. Aku tertawa puas melihat dia yang masih menahan malu. Sedangkan Mbak Tuti kebingungan. Ia yang belum benar-benar sadar sambil menoleh ke arah kami dengan wajah bantal. Kalian kenapa sih? Ngobrolin hal seru kok ninggalin aku. Rengekan Mbak Tuti terdengar menggemaskan, membuat kami tak henti tertawa senang. Melek dulu Tut. Aku sama Anissa duluan ya, buat turunin barang. Aku terdongak, melongo mendapat ajakan Mas Henry secara tiba-tiba. Ia menatap ke dalam, lalu menepukku kembali. Tubuhku mematung sambil meringis. Aku menatap ke arah Mbak Tuti yang mulai sadar. Wanita itu tersenyum kecil sambil melirik lelaki yang baru saja membukakan pintu untukku. Tuh, baper sama kamu kayaknya deh, gurau Mbak Tuti sambil mendorong-dorong aku agar segera keluar. Apa boleh buat, kakiku melangkah, merasakan hembusan angin yang begitu kencang. Rambut indahku terurai, terbang mengikuti arah mata angin. Sekejap aku menoleh ke arah seseorang yang sibuk menurunkan barang-barang dari bagasi. Dengusan nafasnya terdengar kencang. Ia tampak bersemangat sekarang. Otot kekar tangannya tampak karena lengannya digulung. Kaki panjang Mas Henry bertumpu kuat, menopang tubuhnya yang bertambah berat saat mengangkat koper. Aku tersipu menatapnya. Tak henti, binar mataku tersenyum indah sampai kami beradu pandang. Ia tertawa. Setelah menyadari aku mencuri pandang ke arahnya. Sial, wajahku merah. Aku pun segera berpaling meskipun salah tingkah. Tepat saat Mbak Tuti keluar, aku buru-buru menghampiri. Mbak Tuti, tingkah kecilku muncul tentu saja membuat Mbak Tuti kebingungan. Loh, kok ndak bantuin Henry? Tanya Mbak Tuti kemudian. Aku mencoba mencari alasan, bukan bermaksud tidak ingin membantu, akan tetapi aku terlanjur malu untuk berdampingan dengan Mas Henry. Sudah aku turunin semua. Aku antar sampai sana. Kamu nggak apa-apa kalau kami tinggal. Mas Henry yang sudah selesai mengurus barangku segera menghampiri kami yang sedang menunggu. Maaf ya Anissa, tapi kamu harus balik kerja. Gak bisa lama-lama deh nemenin kamu di sini. Mbak Tuti tampak sedih serta khawatir dengan keadaanku, namun aku segera mengerti. Gak apa-apa Mbak, aku ngerti kok. Senyum terbaikku kuberikan untuk meredakan resah yang Mbak Tuti rasakan. Perpisahan yang mengharukan membuatku banyak belajar sekarang. Jujur saja, setelah bertemu mereka, aku merasa harus lebih waspada mengingat manusia memang berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Apa yang tidak kupercaya mungkin saja nyata adanya, termasuk tentang kematian ayah dan ibuku. Keegoisanku membuat mereka meregang nyawa secara percuma. Menyesal? Jelas kurasakan. Di beberapa kesempatan tak henti menyalahkan diri atas kebodohan yang aku lakukan. Kalau saja saat itu aku mendengarkan ucapan nenek, mungkin kematian ayah serta kecelakaan ibu masih bisa terhindar.
walau tak menutup kemungkinan bisa saja kematian keduanya memanglah takdir sang pencipta. Setelah sekitar 3 jam penerbangan, aku pun tiba di tanah Sumatera, kembali ke tempat asal, di mana aku dilahirkan, akan tetapi perlu berjam-jam lagi yang aku butuhkan untuk tiba di kampung halaman. Sebuah desa yang terletak di antara hektaran perkebunan karet, desa yang terasa tenang, tapi kini jauh menjadi senyap. Sejak aku kembali melangkahkan kaki ke sana, tak terlihat para warga yang sibuk beraktivitas seperti biasa. Batinku terus menerka, sedangkan titik hitam mataku bergerak ke segala arah. Kok sepi gini? Padahal masih siang. Gumamku penuh keraguan. Sejak aku tiba di pangkalan ojek sampai bermeter-meter jauhnya menuju rumah, tak kudapati satupun warga yang tengah bekerja atau bahkan mengurus anak-anaknya. Celotehan yang biasa terdengar kadang menjengkelkan, tapi aku teramat rindu. Kini, takut tangkap tawa riang dan senda gurau tersebut di sepanjang jalan. Perasaanku nggak enak ya. Kakiku dengan sigap berjalan maju, sedangkan kedua tanganku sibuk menenteng tas dan menggeret koper. Mataku memicing. Kulihat rumah bercat biru langit di ujung kampung. Tampak ramai, entah gerangan apa yang membuat warga berkerumun. Aku mengambil alih pandangan mereka yang tadinya tertuju pada kondisi di dalam rumah. Tangis sendu sejenak teredam sebab kepulanganku yang tak diundang. Aku kebingungan bukan main, mencoba masuk dalam kerumunan untuk melihat apa yang sedang mereka tonton. Permisi, Mak, permisi Pak, ada apa ini? Wajahku berpaling ke kanan untuk mencari jawaban, kemudian pindah ke kiri selagi tak mendapat balasan. Mereka memandangiku dengan diam, tanpa mengatakan apa yang sedang terjadi, sehingga mereka berkerumun di rumahku. Beberapa warga menghindar setelah mengetahui aku pulang. Ya, aku mengerti. Aku tak lupa dengan isu yang beredar dan mereka percayai setelah kematian kedua orang tuaku. Ataukah kini mereka menyadari bahwa anggapan buruk tentang keluargaku salah kaprah hingga mereka tertunduk tanpa berucap? Mereka malu. Hanya seorang saja yang menyambut kepulanganku, seorang lelaki tua berkopiah. Ia segera mencekal tanganku sebelum aku benar-benar masuk ke dalam. Ia menyeret dengan paksa, membawa langkah kami untuk menjauh dari rumah. Anissa, kenapa baru pulang? Wajahnya yang termakan usia tampak memerah. Ia gelisah, tak memberiku penjelasan apapun. Setelah aku tiba di sana, aku yang kebingungan segera menggeleng. Sambil melepaskan genggaman tangan yang erat, aku melangkah mundur beberapa senti darinya. Justru saya yang harusnya tanya, apa yang terjadi sampai warga berkerumun di rumah. Sejak beberapa hari lalu saya ke Jogja, tidak ada satupun keluarga Pak Toto yang memberitahu keadaan nenek. Aku meracau mengutarakan protes. Lelaki tua tersebut kalah ucapan. Tangan-tangannya yang kering mulai melepas kopiah yang menutup hampir seluruh rambut yang beruban. Nek Aminah. Seakan terdengar berat ia mengucap nama nenek. Dahiku mengerut, jantungku berdegup begitu kencang. Aku menggigit bibir seraya menunggu kabar mengenai nenek yang terlontar dari bibir lelaki tersebut. Apa Pak? Katakan atau saya lihat sendiri kondisi nenek di dalam. Gertakanku pun berhasil menggugah niatnya untuk bicara terus terang. Nek Aminah meninggal dunia. Cuma surat ini yang ditutupkan untukmu, Anissa. Gemetar, tangan lelaki tua itu memberikan secari kertas yang tampak kotor. Aku memandangi kertas tersebut selama beberapa detik. Tak bisa lepas walaupun suara tangis terdengar pecah dari dalam sana. Aku tak mengindahkan mereka yang mulai memanggil-manggil. Bahkan tak sudi rasanya untuk melangkahkan kaki jika rumahku masih penuh dengan manusia-manusia pendusta seperti mereka. Terima kasih. Saya pergi dulu. Berbagai paksaan membuatku memutuskan untuk turut serta dalam kerumunan, mencoba tegar di tengah-tengah hembusan angin yang membawa bau semerbak kembang. Langkah yang terbawa jauh kembali menginjakkan kampung demi mencari sebuah kebenaran, namun yang aku dapat malah sebuah kemalangan. Kehilangan kedua orang tua, dan kini kehilangan seorang nenek. Harus mengutuki diri bagaimana lagi. Aku selalu terlambat menyelamatkan nyawa orang-orang yang aku cinta tanpa
Siapa tahu apakah kematian mereka memang benar ulah dari seseorang atau takdir Tuhan. Di tengah kerumunan, seorang wanita dibaringkan terbalut kain sinjang, wajahnya ditutup dengan kain putih sehingga tak tampak rupa cantik Nenek Aminah. Aku terduduk lemas. Rematan tangan terasa menyakitkan karena kuku-kuku panjang yang kini bersarang semakin dalam menembus telapak tangan. Tangis tak tertada. Perlahan aku menguatkan hati, membuka penutup wajah Nek Aminah. Wajahnya sudah pucat pasi, hidungnya tersumbat kapas, tapi paras cantik Nek Aminah tak berkurang sedikit pun meski ia jauh berbeda. Salah seorang warga mengelus pundakku. Sentuhan dingin langsung merambat menembus jantung, membuat air mata jatuh semakin deras. Rasa sakit yang kuderita tak sebanding dengan sakitnya ditinggal mereka. Keluarga kecil yang aku punya. Aku menoleh, menatapi seorang wanita setengah tua dengan raut wajah yang memelas. Iya, istri Pak Toto yang selama ini kuberi amanah untuk menjaga Nek Aminah. Namun melihatnya saja sudah membuatku muak. Aku murka. Kenapa? Kenapa tidak ada yang memberitahu Anissa tentang keadaan nenek? Lah nafas begitu berat sehingga aku membuka mulut untuk mengambil udara sebanyak-banyaknya. Kenapa, Mak? Anissa khawatir. Gak mendapat kabar tentang nenek sejak kemarin. Lalu kenapa nenek bisa meninggal? Kenapa gak ada yang ngabarin Anissa? Pertanyaan demi pertanyaan menghujam dada Mbak Sari, istri dari Pak Toto. Ia menunduk malu, tak berani memandang, bahkan membalas perkataanku. Setelah lama pandangan kami terpaut, bibir merahnya itu tampak bergetar. Mak gak bisa menjawab satu persatu pertanyaan kamu. Semua itu datang secara tiba-tiba. Bukan berarti Mak enggan mengabari tentang keadaan nenek. Tapi lirikan Mak Sari mengarah kepada Pak Toto yang terduduk di depan pintu. Tampaknya ia mengetahui apa yang kami perbincangkan. Terlihat dari gelagat Pak Toto, ia merasa bersalah pula dengan kematian Aminah yang tidak aku ketahui penyebabnya. Ia bangkit mendekat ke arah kami. Kemudian ia berbisik kepada Mas Sari apa yang sedang Pak Toto katakan sehingga merubah mimik wajah Mas Sari yang sedang berhadap-hadapan denganku. Wanita itu melipat bibir ke dalam. Ragu-ragu, ia ikut beranjak, lalu menepuk pundakku. Ia berjalan lebih dulu tanpa mengatakan apapun lagi. Sungguh menggugah rasa penasaranku. Bagaimana mungkin seorang yang sedang berduka malah dibuat bertanya-tanya? Mau tidak mau, aku mengikuti kemana Mak Sari pergi. Anissa, sejak kamu pergi ke Yogyakarta, tidak ada yang aneh dengan kondisi Nek Aminah. Dia masih sehat bugar. Setiap pagi, Mas Sari juga menjenguk untuk membawakan sarapan. Baru kemarin malam, Mak tidak melihat Nek Aminah keluar. Biasanya setiap malam dia duduk di kursi untuk menunggu tukang kaca rebus datang. Beber Mas Sari meluruskan prasangka burukku terhadapnya. Maaf, Mak gak berhenti merasa bersalah kepada kamu, Anissa. Kami merasa semua berjalan normal, tidak ada kejanggalan. Sampai pagi tadi, Mak membawakan sarapan seperti biasa. Tapi Nek Aminah sudah tergeletak di bawah ranjang. Ia terus menjelaskan ditambah dengan isak tangis yang mulai terdengar. Sungguh demi Allah, Nisa, tidak ada yang janggal sejak kamu pergi. Mak juga tidak tahu kenapa tiba-tiba Nek Aminah sudah tergeletak di lantai. Kini prasangka buruk itu hilang dari keluarga Pak Toto. Malah firasat burukku mengarah kepada seseorang, tepatnya sang pengirim sihir yang sama kepada ayah dan ibuku. Namun sampai kini aku tak tahu siapa pelakunya. Tak ada tanda-tanda bahwa kematian mereka sebab diguna-guna. Hanya saja memang tak wajar, yaitu sakit secara tiba-tiba, lalu musibah yang menimpa datang berturut-turut. Aku pun segera mengingat ucapan Mas Henry, harus waspada. Barangkali saja pengirimnya itu bukanlah orang biasa. Aku melamun menatapi sebuah kebun luas di belakang rumah, tak menghiraukan Mak Sari yang berlutut sambil memohon maaf padaku berkali-kali. Aku tahu apa yang harus dipastikan sekali lagi. Mungkin saja pengirimnya bermain terlalu rapi sehingga aku, bahkan Mak Sari, tak menyadari kejanggalan-kejanggalan yang datang. Sudah, Mak, Anissa mengerti sekarang.
Maafkan Anissa sudah berprasangka buruk. Aku mengangkat tubuh Mas Sari yang berlutut semakin reda. Sudah, Mak. Janganlah menangis seperti itu. Tugasku sekali lagi berharap tangis Mas Sari berhenti. Wanita itu tampak lebih memelas daripada aku yang belum ikhlas melepas kematian nenek. Ketika genggaman tangan ia berikan terasa begitu dingin, aku mengerti Mak Sari tak mungkin berbohong dengan apa yang ia ucapkan. Maaf Anissa, Mak baru ingat sebelum Nek Aminah meninggal, dia menitipkan pesan. Katanya hanya kamu yang bisa menyelesaikan musibah yang menimpa. Jangan terlena dengan sikap lembut seseorang kalau tiba-tiba saja datang. Beber Mas Sari segera setelah itu ia bergegas masuk kembali untuk mengurus jenazah nenek yang akan dimandikan. Di sisi lain, aku masih diam. Terpaku pada sebuah pintu yang terbuka lebar. Suara para warga bertambah ramai. Ada yang menangis, ada juga yang terus melantangkan bacaan Yasinnya. Aku harus siap dengan segala kemungkinan terburuk. Selangkah demi selangkah aku menyusul Mas Sari yang sudah mendahului sambil menyusuri ruang-ruang di dalam rumah. Ingatanku memutar sebuah memori yang tak akan bisa diulang, hanya bisa dikenang. Tawa girang kami, senyum indah ibu, serta nasihat nenek kekal menjadi sejarah. Sesaat aku mengamati sebuah kamar yang kini terus rapat. Dadaku semakin sesak. Di sanalah kali terakhir ayah berbaring. Merasakan pilu yang menimpa diri, aku turut merasakan kepedihan batin yang ayah alami meski ia tak pernah mengutarakan sakit yang ia rasa. Sudut bibirku sedikit tertarik, tapi tak dapat mengelabui sesakan dada yang mengundang air mata. Begitupun ketika pandanganku berpindah pada kamar di sampingnya, membayangkan bagaimana kondisi terakhir nenek ketika Mak Sari datang. Maaf ayah, ibu, Anissa tidak mendengarkan ucapan nenek. Dan maaf untuk kesekian kalinya Anissa terlambat menyelamatkan kalian. Senyumku terasa getir, rasa penyesalan terus-menerus datang. Kulihat jenazah nenek yang sudah dibaringkan. Semerbak bau kembang bercampur dengan kapur barus tercium sangat kuat. Tubuh nenek yang semakin pucat sudah dibalut kafan. Mas Sari segera menghampiriku untuk melihat rupa nenek sebelum wajahnya ditutup. Sekali lagi aku tak ingin menangis di depan nenek. Kasihan jika ia merasa tersiksa karena aku belum ikhlas dengan kepergiannya. Sudah ketiga kali aku menyaksikan proses pemakaman yang sama sampai aku hafal apa saja yang harus aku lakukan tanpa aba-aba. Namun semenjak kematian ayah, tak ada satupun keluarga yang datang. Sekarang pun sama, hanya warga yang datang. Saat malam bergantian dengan Mas Sari yang menyiapkan pengajian, aku bertanya-tanya, apa mereka tidak merasa kehilangan? Bahkan kini nenek yang meninggal kenapa masih enggan untuk datang? Pertanyaan itu semakin menguatkan rasa penasaranku. Apalagi pesan nenek yang Mas Sari katakan. Firasat burukku langsung menuduh kepada siapa saja yang menjadi orang terdekat. Aku berjalan tergesa-gesa menghampiri Mas Sari yang terduduk di ujung pintu. Ia melamun, menatap jenazah nenek yang mulai diangkut ambulan. Mas Sari, apa Anissa boleh tanya? Ia berjingkat, matanya melotot seolah ingin keluar sambil mengelus dada. Ia juga menghela nafas. Mak kira siapa? Ngagetin saja kamu. Ya, tanya apa Anissa? Apa keluarga Anissa? Mak kira siapa? Ngagetin aja kamu. Ya, tanya apa Anissa? Apa keluarga Anissa yang lain sudah tahu kabar kematian nenek? Mas Sari menegakkan punggung, kemudian merokok kantong untuk mengeluarkan ponselnya. Ia segera menunjukkan pesan yang dikirimkan kepada beberapa orang, termasuk keluarga terdekatku. Sudah sejak pagi tadi, tapi tidak ada yang respon. Mak jadi khawatir. Mereka keterlaluan kalau tak datang untuk yang ketiga kalinya. Mas Sari segera mengelus-ngelus rambutku yang lurus. Mak tahu kamu sudah lelah untuk menangis. Hanya saja Mas Sari terdiam. Ia kembali melipat bibir ke dalam. Sementara itu aku tak menimpali ucapan yang belum selesai keluar dari bibirnya. Aku menunggu apa yang sebenarnya akan ia katakan. Sebenarnya Mas setuju dengan ucapannya Aminah saat itu. Maaf Anissa, bukan bermaksud untuk mengingatkan kamu tentang kematian ayah dan ibumu. Tapi Mak merasa ada yang
berusaha menjatuhkan. Beber Mas Sari kemudian. Ternyata kecurigaan kami sama. Salah Anissa, malah meninggalkan nenek. Di sana Anissa banyak berpikir tentang ucapan nenek setelah Anissa kenal salah seorang di Jogja. Dia mengiyakan kecurigaan nenek. Kami pun semakin larut dalam obrolan. Terlebih, aku bisa mendapatkan informasi lebih karena Mas Sari yang dekat dengan nenek beberapa hari belakangan. Tapi sepertinya bukan cuma ingin menjatuhkan. Kalau kamu sadar, kematian ayah, ibu dan nenekmu itu selisih harinya sama. Selisihnya 1 minggu. Tegas Mas Sari menyadarkanku akan kejanggalan yang lain. Mataku mendelik. Aku semakin mendekatkan wajah kepada Mas Sari agar tidak terdengar oleh warga lain. Benar, Mak. Anissa juga baru sadar. Lalu menurut Mas Sari, tujuan pengirim itu apa? Tanyaku selanjutnya. Mas Sari bergumam sambil menopang dagu. Ia tampak berpikir keras sampai jawaban yang ia katakan sangat mengejutkanku. Mak itu pernah dengar tentang santet yang menghabiskan keturunan. Tapi ini dugaan Mak saja. Janganlah langsung berpikiran hal yang sama. Biar nanti Mak bantu mencarikan orang pintar. Kamu yang sabar ya. Ia lalu beranjak, segera mengajakku untuk ikut mengantar jenazah nenek yang siap dimakamkan. Sedari tadi, aku hanya melamun sepanjang jalan. Bahkan sampai kami tiba di pemakaman, dari kejauhan ku dapati 2 orang penggali kubur yang baru saja keluar dari liang lahat. Sesuai dugaanku, nenek dimakamkan tepat di samping ayah dan ibuku. Tak ada yang mencurigakan selama proses pemakaman berlangsung, sampai para warga berbondong-bondong pergi, meninggalkan area pemakaman untuk kembali pulang. Sementara aku masih terdiam, menumpahkan semua air mata yang tadi tertahan. Mas Sari dan Pak Toto ikut serta, menunggu sampai aku benar-benar selesai. Namun di tengah tangis sendu, kami pun dikejutkan dengan kedatangan seseorang dari kejauhan yang mendekat, membawa anak beserta suaminya yang tak punya rasa bersalah. Ia datang memakai pakaian serba hitam yang kontras dengan perhiasan emas yang ia kenakan. Beberapa gelang berukuran besar tampak menyilaukan. Tak hanya itu, ia juga memakai anting panjang yang kurasa tak elok dipakai saat berduka ke pemakaman. Mas Sari mencoba menahan saat amarahku melonjak. Hatiku bergejolak, kepalan tanganku remat kuat-kuat. Aku memeki kencang-kencang saat ketiganya tiba di hadapanku tanpa rasa penyesalan. Manusia seperti apa mereka? Hidupnya kini serba berkecukupan sampai lupa dengan seorang ibu yang sudah melahirkan. Aku menuding wajahnya yang terlihat najis di mataku. Untuk apa kalian kemari? Kalian siapa? Tanpa takut, aku melantangkan suara. Akan tetapi, mereka pun tampak biasa-biasa saja. Sambil menaikkan alis, salah seorang dari ketiganya mendekat. Ia menepis tudinganku dengan kencang. Gak tahu malu. Sudah bagus kami berkunjung. Niat tante itu kemari baik, untuk membantu kamu. Karena kami tahu, kamu anak yang malang, tinggal sebatang kara, tak punya orang tua. Sekarang nenekmu juga tiada. Gak tahu diuntung. Tak kusangka ia malah meracau, melontarkan berbagai ucapan yang tak pantas ku dengar. Mas Sari yang ada di sampingku saja naik pitam. Meskipun bukan siapa-siapa, tapi Mas Sari lebih bisa memanusiakan manusia. Aku semakin mendekat. Ku tatap mata wanita yang kini mengaku-ngaku sebagai keluarga. Aku mengangguk, mencoba mengintimidasi. Oh, hidup sudah enak. Sekarang berani berucap sembarangan. Ingat, kalian siapa? Dulu mengemis kepada ayah dan ibuku, lantas sekarang berlagak seperti orang mampu. Uang dari mana? Uang dari mana? Sampai membuat kalian lupa dengan keluarga. Anissa, sudah Anissa, kita pulang saja. Wajah Mas Sari mengkerut. Ia segera mencekal tanganku sebelum benar-benar mendekat kepada mereka. Sementara itu, 2 orang yang tante bawa hanya memperhatikan. Kadang-kala melempar senyum menyebalkan, seakan mereka merendahkan siapa orang yang dahulu membantu. Lihat saja kalian. Lihat, dasar tidak tahu diri. Ya, muak.
Aku terlalu muak untuk melihat tampang-tampang manusia dusta seperti mereka. Selama ini, beberapa tahun ke belakang, mereka sering kali datang ke rumah, memelas sambil menjual cerita menyedihkan kepada ayah dan ibuku untuk dikasihani. Semakin lama, kami merasa iba dengan keadaan ekonomi mereka. Bahkan dahulu kala, tante tak bisa menyekolahkan anaknya, sedangkan si om, ya asyik berjudi sampai lupa diri. Selama ini, hidupnya hanya menumpang pada kami sampai beberapa bulan terakhir tak terdengar kabarnya lagi. Kami tak tahu bagaimana kondisi mereka karena jarang bertukar kabar. Hanya saja, ayah tak pernah memperdulikan sebab kami mengira hidup mereka sudah lebih baik daripada sebelumnya. Namun, kenyataannya berlebih. Lagaknya seperti orang punya, apalagi perhiasan yang tante pakai. Aku bisa menduga bahwa harga perhiasan itu di atas perkiraanku. Entah uang dari mana sampai mereka mampu merendahkanku. Di jalan, aku banyak diam. Terlebih karena lonjakan amarah yang aku rasakan. Di sisi lain, Mak Sari terus mengelus punggung. Sesekali aku melirik gerak bibirnya yang enggan untuk berucap. Katakan saja, Mak, kalau ingin mengatakan sesuatu, ujarku segera. Mak Sari ragu-ragu menoleh ke arah belakang, memastikan bahwa tante tidak mengikuti kami. Jangan difikirkan ucapan tadi. Biar sajalah, mereka lupa dengan bantuan ayahmu dulu. Aku tahu ucapan tadi tak kuindahkan pula. Untuk apa kalau hanya membuatku tambah pusing memikirkannya. Anissa faham, Mak. Tugas Anissa sekarang itu mencari orang pintar untuk membuktikan apa benar kematian berturut-turut ini karena sihir. Tanganku segera merogoh kantong, mencari secari kertas yang belum sempat aku baca isinya. Tadi Anissa dapat ini dari Pak Tombi. Katanya sih titipan nenek. Aku menunjukkannya kepada Mak Sari yang terlihat keheranan. Bukalah saja, barangkali ada petunjuk. Pinta Mak Sari, ia menjadi saksi. Sebuah tulisan bercetak miring tercampur pada secari kertas. Mata kami bergerak beriringan, membaca seluruh isi yang nenek sampaikan. Ia menyampaikan perihal maaf karena telah membuatku memutuskan untuk pergi jauh dari kampung. Kemudian sebuah pesan untuk mencari si pengirim sihir dan pandangan kami beradu. Mak Sari melongo. Ia mengambil alih kertas yang masih tergenggam di tanganku. Perlahan, ia membacanya dengan suara. Malam kemarin, tante datang untuk mengembalikan uang yang ia pinjam dari ayah. Uangnya nenek simpan di lemari. Terkejut bukan main, Mak Sari langsung menyadari ada kejanggalan dari surat ini. Bukannya suzon, tapi kemarin Mak gak lihat ada orang yang mampir ke rumah. Terus tentang pesannya Aminah. Jangan percaya kalau orang tiba-tiba datang menawarkan bantuan. Apa jangan-jangan? Kami saling menerka, beradu argumen untuk mencari jawaban. Tak sadar, ternyata perbincangan kami didengar oleh Pak Toto yang terlihat fokus menyetir mobil. Apa jangan-jangan orang asing kemarin yang kita lihat siang-siang datang, pakaiannya serba hitam. Pak Toto menimpali Mas Sari. Ia terbelalak sambil menepuk jidat. Aduh, iya benar. Jangan-jangan itu pekik Mas Sari mengiyakan seseorang yang datang sebelum kematian nenek. Tapi kita tidak kenal. Kenapa mengatasnamakan keluarga Dina? Pak Toto ikut larut dalam obrolan, kemudian mengutarakan kecurigaannya. Aku bergumam pelan. Apa mungkin suruhan Tante Dina? Tapi kok Anissa merasa janggal? Kenapa bukan tante sendiri yang datang lagi pula? Dia tidak berbela sungkawa saat ayah dan ibu tiada. Iya, Mak juga memikirkan hal yang sama. Aneh. Pokoknya setelah ini, kabari orang-orang pintar yang kita kenal, Pak. Kalau kelamaan bisa-bisa saja jejak si pelaku hilang. Beber Mas Sari yang langsung diiyakan oleh Pak Toto. Tanpa menunggu waktu lama, saat itu juga Pak Toto segera memutar setir berbalik arah untuk menuju rumah orang pintar yang mereka kenal. Mari, duduk dulu. Lama tidak bertemu. Ada apa? Seorang lelaki setengah tua keluar menyambut kedatangan kami secara tiba-tiba jauh sebelum mobil Pak Toto terparkir di halaman rumahnya. Seorang lelaki itu sudah menengok dari celah-celah pintu. Iya, kami ingin mengantar saudara hendak mencari tahu sesuatu. Jempol Pak Toto segera mengarah padaku, memperkenalkanku kepada lelaki tersebut. Ya, saya tahu. Tidak perlu sungkan.
Katakan apa saja niat kalian, pintanya. Kemudian Pak Toto mencondongkan tubuh sehingga bisa berbisik padaku. Ini Pak Jiwo, orang Jawa. Dia bisa membantu kamu. Katakan saja terus terang. Aku mengangguk mantap. Jadi begini, Pak Jiwo, kedatangan saya kemari atas permintaan nenek. Keluarga saya tertimpa kemalangan. 3 minggu sebelumnya ayah saya meninggal. Minggu kedua ibu saya kecelakaan. Minggu ketiga sekaligus hari ini berganti nenek saya yang berpulang. Saya cuma ingin tahu apakah mereka meninggal itu atas kehendak Tuhan. Ucapku panjang lebar. Pak Jiwo membalas dengan anggukan. Ia tampak berpikir sejenak sebelum menjelaskan. Boleh, saya lihat telapak tanganmu. Ia menengadah. Aku segera memberikan uluran tangan. Pak Jiwo terpejam memberikan respon melalui mimik wajah yang berubah-ubah. Sepertinya ada yang iri dengan keluargamu. Apakah ayah dan ibumu punya usaha? Tanya Pak Jiwo kemudian, tapi yang masih terpejam. Iya, ayah dan ibu punya usaha, tapi sudah saya tutup karena bangkrut. Jelas, ayah dan ibumu salah sasaran. Pak Jiwo membuka mata perlahan. Ia lalu menghembuskan nafas begitu dalam. Tanpa sepengetahuanmu, sebelumnya ayah dan ibumu mengirimkan sihir terlebih dahulu, tapi salah sasaran. Aku terbungkam dibuatnya, mencoba menelaah maksud dari penerawangan yang Pak Jiwo berikan. Saya nggak ngerti bagaimana maksudnya. Sementara itu, Pak Toto dan Mak Sari hanya manggut-manggut, kadang meringis saat mendengar pernyataan mengejutkan dari Pak Jiwo. Ya, mereka itu mengira bahwa usahanya diguna-guna dengan pemilik usaha sebelah. Tapi akhirnya berbalik pada ayah dan ibumu. Iya, tapi saya juga merasa ada 2 sihir yang tujuannya sama. Yang satunya kuat dan yang satunya lagi lemah. Pak Jiwo berpikir keras. Ini santet. Keluarga kamu jadi tumbal. Aku berjingkat sambil menggebrak meja. Gak mungkin. Siapa yang mengirim? Pemilik usaha sebelah ruko ayah. Biar saya yang urus. Kurang ajar, emosiku tak terbendung lagi. Selangkah aku ingin pergi, tapi ditahan oleh Mak Sari. Pak Jiwo terlihat begitu tenang. Ia mendekatkan tangan, kemudian ditempelkan tepat pada jidatku. Bibirnya bergumam seolah membaca suatu mantra. Aku merasakan energi panas dari sentuhan Pak Jiwo, begitu panas, sampai-sampai membuat tubuhku bergetar. Tak tahan aku pun meronta, merasakan persendianku yang menyakitkan. Nafasku tercekat, aku gelagapan, berusaha kuat membuka mulut untuk mengambil oksigen sebanyak-banyaknya. Sudah cukup. Rintihanku semakin kalah dengan bacaan mantra Pak Jiwo yang bertambah kencang. Setelah beberapa saat aku tersiksa, barulah ia melepaskan telapak tangannya. Aku terduduk lemas, tenagaku terkuras. Pak Jiwo segera memberikan segelas air putih yang langsung kutenggak sampai habis. Sambil mengatur nafas, Pak Jiwo kembali menjelaskan. Panas. Itu karena sihir yang mulai masuk ke dalam tubuh kamu. Tapi belum begitu kuat karena kamu pindah pulau beberapa saat. Aku segera terdongak. Kok Bapak tahu? Ya, saya cuma menduga dan ternyata benar. Pengirim sihir itu hebat, Nak. Tanpa perantara apapun, tapi mampu membuat keluargamu tumbang satu persatu. Kalau saja kamu terlambat dibawa kemari, mungkin nyawamu sudah tidak tertolong, dijadikan tumbal. Beber Pak Jiwo. Tumbal? Lalu siapa yang melakukannya, Pak? Mas Sari mulai membuka suara. Intinya bukanlah saingan usaha. Dia hanya membalikan sihir yang dikirimkan saja. Di sisi lain, saya merasakan sihir besar datang tak jauh dari saudara keluarga. Mungkin saja dia iri, tapi benar-benar tidak ada sesuatu yang bisa jadi penguat. Tanya Pak Jiwo, tatapan matanya seakan yakin dengan sesuatu yang ia tanyakan. Ia tersenyum lebar, matanya bergerak berurutan dari Pak Toto hingga mengarah kepadaku.
Ada ada uang yang dititipkan. Entah dorongan dari mana. Tanpa berpikir tiba-tiba saja aku berucap dengan sendirinya. Ah, sudah jelaskan. Pengirimnya siapa? Tuduhnya seraya melipat tangan di depan dada. Sekarang saya ikut ke sana. Biar saya urus semua. Kami bergegas sebelum semuanya terlambat. Dalam diam aku terperanjat, tak menyangka, juga kecewa setelah mengetahui siapa yang telah tega menjadikan kami sebagai tumbal. Ternyata rasa penyesalanku tak sampai pada kehilangan ayah, ibu, beserta nenek, tetapi juga menyesal karena pernah berbuat baik kepada orang yang tak punya rasa terima kasih. Rumahku hanya dijadikan sebagai tempat memelas, meminta belas kasihan kepada orang yang tak tahu kalau sedang dimanfaatkan. Sampai hati mereka rela menumbalkan keluarga, satu-satunya keluarga yang mau membantu mereka. Karangan rumah yang luas mulai penuh dengan kursi serta tenda. Sementara di bagian sisi rumah terparkir mobil hitam yang tidak aku ketahui pemiliknya. Mobil siapa itu? Sepertinya tidak asing. Celetuk Mas Sari di sampingku, ia langsung tersadar setelahnya. Gawat, cepat, itu mobil Dina. Ingatkan orang asing yang kemarin pakai mobil itu, pekik Mas Sari kepada Pak Toto. Wah, ngapain mereka datang? Pak Toto melaju kencang sehingga kami sampai tepat waktu. Di dalam, tak ada seorang pun yang mengurus tamu yang datang. Biasanya ada, tapi ini kosong, sama sekali tak ada orang. Kami berjalan cepat, menyusuri setiap ruangan untuk menyergap. Firasatku begitu kuat, mengarah pada suatu tempat yang sudah tertulis dalam secari kertas. Ada apa kalian di sini? Gertakanku membuat mereka terkejut. Sambil melompat, mereka mencoba mencari jalan untuk keluar. Namun terlambat. Di satu titik mereka berkumpul, kami sudah menghadang terlebih dahulu. Pak Totok maju lebih dulu, membawa Om dan anaknya untuk keluar. Kemudian berganti dengan Pak Jiwo. Ia menggenggam erat kedua tangan tante yang tak bisa berbuat apa-apa. Ia meronta kesakitan, menjerit, merasakan panas dari genggaman Pak Jiwo. Tante tersungkur lemas, tapi terus merintih kesakitan. Pak Jiwo berjongkok, bibirnya kembali berkomat kamit. Ia menyentil jidat tante, seketika membuat wanita itu tak sadarkan diri. Di mana uangnya? Pak Jiwo menoleh ke arahku. Di lemari. Ia segera mencari satu persatu, sampai tangannya mengangkat sesuatu, sebuah bungkusan hitam berisi gepokan uang yang entah berapa banyak nilainya. Biar saya yang bawa dia keluar. Saya izin membawa uang ini pulang karena menjadi perantara sihir terakhir. Jelas Pak Jiwo segera. Ia menggendong tubuh tante yang sudah tak sadarkan diri, menyusul kemana Pak Toto pergi. Di halaman rumah, kulihat Pak Toto memaki-maki. Tepat di hadapan warga, Pak Toto menjelaskan isu-isu buruk yang menyebar tentang orang tuaku. Bukan keluarga Anissa yang berbuat jahat. Orang ini saudaranya sendiri, pekik Pak Toto dengan kejam. Hampir aku bernafas lega. Setidaknya mereka mendapat sanksi sosial juga atas perbuatan kejam yang dilakukan. Tentang bagaimana nanti nasib mereka, biarlah, aku tidak peduli. Semua akan diurus oleh Pak Jiwo. Hanya saja aku berharap mereka mendapat balasan yang setimpal. Merenggut nyawa seseorang menjadi tumbal, harusnya mereka berakhir demikian. Setelah beberapa bulan berlalu, aku menutup kabar tentang keluarga Tante Dina. Sampai kapanpun aku tak ingin tahu. Walau mereka mati, aku juga tak peduli. Kini langkahku terbawa lagi menuju sebuah tempat rantauan yang terasa menjadi rumah kedua di Yogyakarta. Aku kembali tinggal di tempat kos yang sama, masih bersampingan dengan Mbak Tuti. Selain itu, kehangatan yang hilang kembali kurasakan setiap malam setelah kami pulang bekerja. Selalu menyempatkan waktu untuk menemani ibu kos bersama Mbak Tuti dan juga Mas Henry. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Misty Nim. Keren banget kisahnya. Dan di sini teman-teman, ini adalah kisah lanjutan dari Misteri Kos Jogja yang sebelumnya. Dan sesuai dari ada beberapa teman-teman yang minta untuk lanjutannya, untuk Anissa membongkar apa yang ada di rumahnya. Ya, di sini Misty Nim mengabulkannya dibuat part selanjutnya dan tuntas ya. Jadi tuntas teman-teman, luar biasa sekali kisahnya. Akhirnya seorang Anissa yang tadinya pada awal skeptis, tidak percaya dengan hal-hal yang seperti itu, akhirnya ditunjukkan dan dia bisa kembali lagi ke kampungnya dan membongkar
Jadi ya, luar biasa, ini based on true story ya, kisah nyata. Jadi semoga orang tua dari Anissa ditempatkan di tempat yang paling baik di sisinya dan juga neneknya ya. Jadi luar biasa sekali kisahnya Miss Inim. Terima kasih. Dan oh ya, di sini teman-teman, ini kita sudah sempat 5 atau 6 hari ya tidak upload video karena sedang ada masalah. Di sini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak YouTube yang sudah mempercayai kami untuk kembali menjalin kerjasama, dan semoga saja kerjasamanya bisa lebih baik untuk kedepannya. Amin. Terima kasih juga dukungannya teman-teman. Aduh, sedih banget kemarin ya 6 hari nggak upload video di sini, dan pasti teman-teman udah juga nunggu. Dan alhamdulillah berkat doa dan dukungan dari teman-teman semua, permasalahannya bisa selesai dan semoga kedepannya jauh lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Dan buat Miss Inim, terima kasih atas kisah luar biasanya. Silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa dituliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya. Lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap harinya setiap jam 9 malam. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada pihak YouTube, dan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang sudah mendukung kami, mendoakan kami. Dan saya juga mohon maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.